Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pembelajaran kita yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Nah, faktor persebaran flora dan fauna itu penyebabnya apa? Yang pertama itu ada faktor iklimnya, faktor fisiografi, faktor tanah, dan faktor makhluk hidup. Nah, masuk ke ini, media penyebaran tumbuhan. Penyebaran tumbuhan dapat terjadi melalui media perantaraan antara dari perantaranya misalkan dari angin, air, es, hewan dan manusia, ya. Nah, sekarang masuk lagi ke ini faktor yang mempengaruhi persebaran fauna. Nah, dia ada faktor biotik. Nah, faktor biotik ini apa aja yang termasuk di sana? Itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kalau faktor abiotik itu dia faktor geologi, faktor iklim, faktor tanah atau edafik, dan faktor fisiografis. Nah, kalau faktor abiotik itu pengertiannya pasti sudah tahu ya, Nak. Nah, faktor abiotik itu adalah faktor benda mati seperti iklim yang meliputi cuaca, suhu, dan kelembapan, relief permukaan bumi, dan kondisi tanah. Nah, fauna akan secara alami menyesuaikan diri dengan kondisi daerah agar dapat bertahan hidup. Sedangkan kalau faktor abiotik itu artinya faktor makhluk hidup. Dalam hal ini yang paling dominan adalah manusia. Manusia dapat merekayasa dan mengembangbiakkan hewan di tempat yang lain. Selain itu, penyebab penyebaran fauna yaitu tekanan populasi. Sarana yang digunakan sebagai media dalam persebaran fauna adalah yang pertama itu ada udara. Nah, udara artinya udara maksudnya di sini yaitu melalui kekuatan terbang atau karena hembusan angin. Misalnya burung melakukan migrasi dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain, ya. Dan yang kedua ada air. Air maksudnya di sini melalui kekuatan berenang atau dibawa oleh arus air atau benda-benda yang terapung, misalkan ikan-ikan kecil yang terbawa arus di sungai. Baru yang ketiga itu lahan. Lahan itu karena adanya gerakan suatu spesies di darat. Misalkan kawasan benteng yang melakukan migrasi untuk mencari padang rumput sebagai makanannya. Dan yang terakhir itu pengangkutan manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Ini ada yang ketiga itu sebaran flora di Indonesia. Yang pertama kawasan subregion Indonesia bagian barat, ya, ini dalam bagian barat. Terdapat hutan hujan tropis. Nah, ciri-ciri hutan hujan tropis itu bagaimana? Yang pertama itu pohon berdaun rindang, tidak tembus pandang, udara lembab, tinggi pohon rata-rata 60 meter, banyak terdapat rotan, banyak epipita, ya, epipita. Nah, sebaran flora di Indonesia. 2. Kepulauan Wallace. Pernah kalian dengar ini, Nak? Wallace. Ya. Wilayah Sulawesi, Nusantara, Timur, dan Maluku terdapat hutan musim. Itulah yang disebut dengan Kepulauan Wallace, ya, hutan musim. Nah, sedangkan ini di subregion Indonesia bagian timur terdapat hutan sabana. Nah, di hutan sabana itu apa-apa aja hewan yang ada seperti yang Ibu tampilkan di gambar, banyak kuda, ya. Nah, ketiga kawasan tersebut terbagi dalam 4 wilayah. Yang pertama flora Sumatera Kalimantan. Nah, tipe vegetasi hutan-hutan tropis, hutan bakau atau mangrove, spesies heterogen, tidak tingkat kepadatan tinggi. Nah, contoh flora itu yaitu Rafflesia arnoldi, meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan, dan paku-pakuan atau jamur, ya. Iklim AF di sini maksudnya terdapat pada
hujan tropis, kelembapan udaranya tinggi, curah hujan juga tinggi, suhu rata-rata pasti tinggi, ya. Nah, yang kedua ini di flora di Jawa atau di Bali. Curah hujan semakin kecil ke bagian timurnya, kelembapan udara berkurang ke bagian timur juga. Tipe iklim Jawa Barat AF dan AM. Wilayah lain beriklim tropis atau AW. Tipe vegetasi hutan hujan tropis di Jawa Barat itu hutan mosun di wilayah utara Pulau Jawa, sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali, bakau di daerah pesisir. Contoh floranya itu adalah jati atau yang sering disebut dengan endemik Jawa ya kalau di bagian Jawa sana. Nah, baru apalagi pinus dan cemara. Masuk kita ke daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur atau Maluku ya. Tipe vegetasi di sana itu ada sabana dan stepa. Atau Nusa Tenggara, hutan pegunungan Sulawesi, hutan campur terdapat di Maluku. Contoh floranya itu pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan terakhir itu cendana. Nah, iklimnya di sana lebih kering, kelembapan udara lebih rendah ya. Bisa dilihat ini hasil-hasil dari tumbuh-tumbuhannya ya. Ada tadi Ibu bilang cengkeh misalkan. Cengkeh itu ada terdapat di bagian Sulawesi sana ya. Kayu manis juga, kenari, kayu ebon, lontar dan cendana seperti itu. Nah, kalau di Papua tipe iklimnya itu hutan tropis. Contoh floranya eukaliptus. Ini contohnya ya. Tipe vegetasi hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, bakau, corak Australia Utara, sabana di bagian tenggara. Oke, ini bagian Sulawesi, Nusa Tenggara Timur atau Maluku. Bisa dilihat nak ya, tipe vegetasinya ada sabana dan stepa. Terdapat di Nusa Tenggara, hutan pegunungan Sulawesi, hutan campur Maluku. Contoh floranya pala, cengkih, kayu manis, kenari seperti yang tadi. Sekianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.